Ada kata pepatah yang mengatakan, selalu upgrade dirimu dalam waktu luangmu. If not yourself, who will be? Di era sekarang atau biasa dikenal sebagai era Gen Z, era di mana generasinya cenderung menyukai hal yang instan, sehingga sifat malas selalu menjadi patokan untuk gen ini. Gen Z ini tidak terlalu suka hal-hal yang sulit dilakukan dan memakan waktu yang cukup panjang, baik dalam aktivitas hingga pola makan. Rasa malas tentunya menjadi sisi negatif, apalagi di saat hari libur. Hal ini tentunya harus dihindari. Berbicara tentang aktivitas dan pola makan, tentu keduanya saling berkaitan, bukan? Kalian lebih menerapkan pola makan sehat atau menyantap junk food setiap hari? Hal itu harus kita hindarkan ya sobat, karena pola makan sehat itu keseimbangan antara protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, dan juga mineral. Jika kita tidak menjaga pola makan, maka akan berakibat obesitas, hipertensi, penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit lainnya. Mulai sekarang, kamu harus menerapkan pola makan gizi seimbang. Ketika pola makan kita sudah baik, akan berdampak juga nih sobat pada aktivitas kita. Biasanya kalian melakukan aktivitas apa aja nih selama pandemi ini? Tidur online meeting dan tidur? Tentu itu tidak boleh terulang lagi. Waktu harus kita gunakan seefektif mungkin, karena akan berdampak tidak hanya pada kita saja, melainkan hal-hal yang kita lakukan dapat juga loh berdampak untuk orang lain dan lingkungan sekitar kita. Kira-kira gimana ya caranya membuat waktu yang efektif? Pertama, buat to-do list. Pernah gak sih di saat kamu terbangun di pagi hari, terus bingung nih mau ngapain? Cara mengatasinya adalah kamu dapat membuat catatan to-do list, baik dengan sticky notes, aplikasi, dan lainnya sehingga kamu punya acuan setiap harinya. Kedua, selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Setelah kamu membuat to-do list, kamu bisa membuat sebuah matriks agar bisa membedakan prioritas pekerjaan yang kamu utamakan. Lalu yang ketiga, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugasmu. Belajar untuk bisa manage waktu agar dapat belajar dengan lebih fokus dan belajar disiplin dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Keempat, ambil jeda istirahat. Tentunya setiap ada aktivitas, istirahat itu juga diperlukan. Istirahat juga penting untuk mata dan otak agar tidak mudah lelah. Kelima, batasi distraksi dan hindari multitasking. Kedua hal ini juga sangat penting agar to-do list kamu berjalan dengan on schedule. Dan yang terakhir adalah gunakan tools manajemen waktu. Hal ini mampu mengingatkan kamu untuk setiap aktivitas kamu, baik yang sedang dilakukan dan akan dilakukan sekaligus reminder yourself. Seperti contoh to-do list di hari libur adalah how to make a good food. Pastinya kita cari tahu terlebih dahulu nih resep apa yang mudah dan praktis. Seperti misalnya telur kecap dan juga kangkung. Nah, kalian bisa nih ngebuat list apa saja yang ingin dimasak untuk hari ini dan hari berikutnya. Biasanya bisa juga dengan food preparation biar menghemat waktu. Ketika kalian sudah selesai prepare semua, usahakan memilah sampah yang akan dibuang dan bisa di-replacement. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, sisa makanan juga bisa dijadikan bermanfaat. Seperti sisa sayuran, cangkang telur, dan juga buah. Bisa kalian gunakan untuk membuat kompos yang dapat menyuburkan tanaman. Kita bisa melakukan pemilahan sampah dengan 3 kategori. Yang pertama, sampah organik. Sampah jenis ini bisa berasal dari alam ataupun mudah membusuk. Sampah ini bisa dijadikan suatu bahan yang dapat diolah kembali. Lalu yang kedua, sampah anorganik. Sampah jenis ini tidak bisa membusuk dan juga terurai. Ketiga, sampah B3. Sampah jenis ini dapat mengandung bahan berbahaya atau kimia, sampah yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Selain itu, ada lagi nih yang penting. Ketika kalian mau belanja kebutuhan sayur dan lainnya, usahakan membawa tas belanja sendiri. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh kecipir. Apa sih itu kecipir?
Kecipir merupakan sebuah startup pertanian yang menjual hasil pertanian organik dan ramah lingkungan, langsung dari petani ke konsumen dengan harga yang terjangkau. Kecipir ini juga sudah menerapkan sistem sirkular, di mana kemasan belanja yang digunakan akan ditarik kembali untuk digunakan pada distribusi selanjutnya, serta sistem sirkular lain yang telah diterapkan. Selain masak, kalian bisa juga melakukan olahraga, baca berita, belajar untuk mengetahui yang sebelumnya belum diketahui. Atau bisa dibilang, when and wherever you are, you should know everything. Karena kita hidup pada zaman 4.0 yang dimana semua serba canggih dan teknologi, sehingga kita harus one step lebih cepat. Ketika semua telah terorganisir, maka kamu sudah melakukan manajemen waktu yang efektif dan pola hidup sehat.